Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai minat bakat dengan pilihan sekolah lanjutan. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Jihan Nurhaliza Agustarini, dan teman saya yang pertama ada Hilwan Najwa Safira, dan yang kedua ada Zahra Maharani. Di sini saya akan memaparkan contoh rancangan pelaksanaan layanan yang sudah disediakan oleh kelompok kami, yaitu rancangan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Contoh bidang layanannya yaitu di sini bidang layanan karir. Fungsi layanannya yaitu pemahaman. Temanya wawasan dan kesiapan karir. Subtemanya menerapkan hubungan antara potensi, minat, bakat, kemampuan dengan pemilihan sekolah lanjutan. Tujuan layanannya yang pertama, peserta didik mampu memahami potensi, minat, bakat, kemampuan sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjutnya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kelanjutan studi setelah lulus SMK atau SMA. Yang ketiga, peserta didik dapat menetapkan hubungan antara potensi, minat, bakat, kemampuan dengan pemilihan sekolah lanjutan. Contoh metodenya yaitu cooperative learning dengan teknik jigsaw. Alat atau media yang diperlukan yaitu PowerPoint dan lembar kerja siswa. Di sini juga ada contoh kegiatan layanannya, yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana guru BK membuka dengan salam dan berdoa dipimpin oleh salah satu siswa di kelas dan dilanjutkan dengan sapaan. Lalu guru BK juga memberikan pengantar singkat tentang tujuan dan manfaat layanan yang akan diberikan. Lalu guru BK membina hubungan baik dengan peserta didik serta membuat suasana kegiatan menjadi lebih semangat dengan ice breaking. Lalu di sini guru BK juga menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan klasikal dengan teknik jigsaw. Dan guru BK menanyakan, apakah peserta didik sudah siap dalam melaksanakan kegiatan dan memulai bimbingan klasikal? Setelah kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, di mana guru BK menyampaikan materi layanan dengan menampilkan PowerPoint tentang potensi, bakat, minat, dan kemampuan serta pilihan studi selanjutnya, yaitu setelah SMK atau SMA. Lalu peserta didik mengamati dan mencermati serta menganalisa materi yang disampaikan. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu setiap peserta didik dari kelompok asal bergabung dan membentuk kelompok ahli sesuai topik masing-masing. Lalu setelah itu peserta didik dalam kelompok ahli melakukan diskusi dengan topik dan menuliskan hasil diskusi dalam catatan masing-masing anggota kelompok. Setelah itu peserta didik dari kelompok kembali pada kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Setelah kegiatan inti, ada juga yang namanya kegiatan penutup. Guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan layanan. Apa saja nih yang sudah dipelajari hari ini? Apa kegiatan yang paling disukai? Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Lalu guru memberikan penguatan dan kesimpulan dari materi layanan. Dan yang terakhir, menutup kegiatan dengan salam penutup. Lalu ada penilaian layanan. Yang pertama yaitu penilaian proses, di mana penilaian ini yaitu penilaian terhadap keterlaksanaan layanan meliputi keaktifan peserta didik, kesesuaian layanan dengan RPL,
dan ketercakupan alokasi waktu. Yang kedua yaitu ada evaluasi hasil, yaitu penilaian yang meliputi pemahaman baru, perasaan positif, dan rencana atau tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Lalu ada lampiran-lampiran yang harus kita masukin. Itu ada uraian materi, ada lembar kerja siswa, dan ada instrumen penilaian. Contohnya seperti yang sudah disediakan di dalam video ini. Ini yang pertama ada lampiran 1 yaitu uraian materi. Lalu yang kedua ada lampiran lembaran kerja siswa. Lalu yang ketiga ada lampiran instrumen penilaian. Ada instrumen evaluasi proses dan instrumen penilaian hasil layanan. Pembahasan kita yang pertama adalah bakat. Apa itu bakat? Jadi, untuk bakat tersendiri itu merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Terdapat 2 jenis bakat, yaitu 1. Kemampuan pada bidang khusus, misalnya pada bakat musik, melukis, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus. Misalnya, bakat pada melihat ruang dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan pada bidang arsitek. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bakat yang dimiliki? Adapun beberapa cara untuk mengetahui kemampuan diri yang selama ini tidak kita sadari, yaitu yang pertama, menyebutkan mata tiap bidang studi. Lalu yang kedua, memberikan alasan pelajaran yang prestasinya paling tinggi. Ketiga, menyebutkan tingkat kesenangan tiap bidang studi yang disenangi. 4. Membandingkan tingkat kesenangan dengan prestasi belajar yang dicapai dan fasilitas dini kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang. Dan yang terakhir, 5. Membandingkan hubungan prestasi belajar dari bidang studi yang disenangi dengan kegiatan yang disenangi. Oke, untuk selanjutnya, apakah semua bakat itu bisa berkembang? Jawabannya no. Tidak semua bakat bisa berkembang. Kemungkinan bakat tidak berkembang bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Misalnya, yang pertama, kita tidak menyadari bakat yang kita miliki. Lalu yang kedua, tidak ada sarana penunjang. 3. Tidak bersemangat. 4. Kurang ulet dalam berusaha dan lain sebagainya. Oke, untuk pembahasan lanjutan di sini ada minat. Apa itu minat? Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan seseorang. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Bakat dan minat itu saling berkesinambungan. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui minat pada diri? Untuk mengetahui tentang minat terhadap pelajaran atau pekerjaan, maka ada beberapa hal yang dapat membantu untuk mengetahui minat seseorang, antara lain 1. Menyebutkan minatmu terhadap bidang studi. 2. Menunjukkan tingkat kesenangan dari minat terhadap bidang studi. 3. Memberikan alasan dari tingkat minat terhadap bidang studi. 4. Menyebutkan minatmu terhadap kegiatan. 5. Menunjukkan tingkat kesenangan dari minat terhadap kegiatan. Dan untuk yang terakhir, merangkum hubungan bidang studi dengan kegiatan yang diminati serta alasan minat pada bidang studi tersebut.
Untuk selanjutnya, di sini ada cara untuk mengembangkan minat anak terhadap suatu bidang. Antara lain, yang pertama, membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, lalu memperluas pengalaman anak melalui berbagai kegiatan yang menarik seperti studi banding, kunjungan ke pabrik, wisata ke alam bebas, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui penerapan sanksi berupa hadiah. Misalnya, ada seorang ibu yang selalu membelikan kue kesukaan anaknya jika anaknya bersedia les piano. Demikian pula, ada seorang anak yang semula enggan mengikuti lomba, akan tetapi karena tergiur akan hadiah yang dijanjikan, makanya ia berusaha keras untuk mengikutinya. Dan yang terakhir, berikan bimbingan yang terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Seorang anak akan berminat terhadap seni merangkai janur jika tidak pernah dikenalkan seni merangkai janur. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lulus SMP lanjut kemana ya? Yuk bahas sekolah lanjutan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yaitu ada SD atau MI, SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah yaitu ada SMA, ada MA atau madrasah aliyah, ada SMK, MAK, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi yaitu ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Kelompok peminatan dan kejuruan yaitu ada SMA dan SMK. Untuk SMA, ada kelompok peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA, kelompok ilmu-ilmu sosial atau IPS, dan kelompok ilmu bahasa dan budaya atau bahasa. Untuk SMK, ada jurusan teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, seni dan kerajinan, pariwisata, perikanan dan kelautan. Sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Pendidikan sekolah menengah atas dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, kalau Anda memutuskan untuk memilih SMA, Anda bersiap-siap untuk belajar lebih rajin lagi, membiasakan diri dengan senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pendidikan di SMA yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun sehubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Kemudian ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan di SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau Anda memutuskan untuk memilih SMK, maka harus dipusatkan pikiran untuk belajar bekerja, siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih kreatif, dan selalu berusaha menciptakan sesuatu hasil yang baru, serta bersikap profesional. Tujuan pendidikan di SMK yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Kemudian, hubungan potensi, bakat, minat, dan kemampuan dengan pemilihan sekolah lanjutan. Setiap orang memiliki bakat, tetapi perbedaannya terletak pada kehadiran atau ketiadaan minat dalam mengembangkannya. Bakat adalah potensi bawaan, sementara minat adalah ketertarikan kuat terhadap sesuatu. Potensi adalah bakat yang belum direalisasikan, sedangkan kemampuan adalah keterampilan seseorang. Faktor kecerdasan dan kesuksesan sering dikaitkan dalam hal ini. Minat menunjukkan ketertarikan pada suatu hal, sedangkan bakat menunjukkan kemampuan dasar dalam suatu bidang. Mengembangkan bakat dan minat bertujuan untuk memungkinkan seseorang belajar dan bekerja dalam bidang yang diminati,
dan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, sehingga mereka dapat mengembangkan kapabilitas dan bekerja secara optimal dengan antusias. Memilih sekolah yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan akan membuat peserta didik lebih mudah dalam menjalani pendidikan daripada memilih sekolah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Sekian pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.